Halo semuanya, selamat datang di Opsi, obrolan seputar program studi. Kembali lagi bersama saya, Pandu Chandra, yang akan nemenin penonton di rumah tentunya selama 1 jam ke depan ngebahas tentang isu-isu terkini seputar obrolan kita di hari ini. Yang jelas sih, ini mungkin buat yang ada di rumah gitu kan, penonton setia USM TV, pastinya udah ngikutin dari banyak seri yang udah kita tayangkan, di mana banyak narasumber-narasumber yang keren-keren pastinya. Dan kali ini kita akan sama-sama ngobrolin satu topik yang dekat sekali dengan anak muda, di mana isu-isu yang kita angkat di episode kali ini lagi hangat dibicarakan. So, siapa narasumber di episode kali ini yang akan Pandu interview? Dan tentunya mungkin just information aja, Pandu kasih spill sedikit nih tentang obrolan kita di hari ini. Karena hari ini kita akan ngobrolin tentang salah satu prodi yang ada di Universitas Semarang, yaitu program studi S1 Psikologi. Dan nanti untuk informasi aja, di mana psikologi ini adalah disiplin ilmu yang mempelajari seputar mental, pikiran, dan juga perilaku manusia, di mana di dalamnya ini akan ada banyak sekali hal-hal menarik yang pastinya akan penonton dapatkan. So, jangan kemana-mana. Kali ini Pandu mau ajakin nih, di mana udah bersama-sama dengan Pandu di sini. Ini ada narasumber kita di episode kali ini. Halo, selamat siang, pagi, Pak Yudi. Selamat pagi, Mas Pandu. Oke, gimana kabarnya, Pak Yudi? Baik sekali, Mas Pandu. Baik sekali. Yes, ini buat pemirsa USM TV, beliau ini adalah Bapak Yudi Kurniawan, SPSI MSI, selaku Kaprodi dari S1 Psikolog. Luar biasa sekali. Sehat-sehat? Sehat, Mas Pandu. Sehat banget Oke, di hari yang cerah ini. Ini pastinya hari yang cerah ini dengan banyak harapan yang luar biasa. Tadi juga udah Pandu sedikit spill atau bagikan gitu ya. Ini untuk yang ada di rumah terkait dengan program studi psikologi. Nah, tapi sebelum itu Pandu pengen tanya nih, sebenarnya kalau di psikologi visi dan misinya itu seperti apa sih, Pak Yudi? Oke, terima kasih Mas Pandu. Saya panggilnya Mas Pandu berarti ya? Boleh. Oke, iya. Mau panggil Mas Boy juga nggak apa-apa. Oke. Jadi kalau di psikologi USM sendiri, Mas Pandu, itu visi kami adalah untuk menjadi salah satu program studi di bidang psikologi industri ya. Jadi kami punya keunggulan di sana di tahun 2030. Sehingga kemudian mulai sekarang kami menyusun strategi, menyusun kegiatan juga yang nanti akan mengarah ke sana. Jadi yang terkait dengan psikologi industri, di mana di kami sendiri itu ada pembagian bidang ya. Jadi ada klinis, ada perkembangan, ada sosial, ada industri juga. Jadi nanti untuk segala macam pendidikan, penelitian, dan pengabdiannya mengarah ke area tersebut. Begitu Mas Pandu kira-kira. Masuknya ranah industri gitu ya? Iya, benar sekali Mas Pandu. Nah, ini mungkin buat yang belum tahu sebenarnya seberapa penting psikologi dalam dunia industri sih, Pak? Kalau saya boleh mengatakan sangat penting. Sepenting Iya, karena apa nih? Iya, kalau kita melihat ya dalam beberapa buku referensi bahwa industri itu kan dikelola tetap oleh manusia. Meskipun sekarang juga sudah banyak AI ya yang akan mungkin menggantikan, tetapi tetap butuh peran manusia untuk mengorganisasi. Dan di situ kan tidak cuma dalam sisi industri saja ya, tapi juga dari sisi mentalnya. Artinya bagaimana kemudian misalkan stres kerja itu berdampak ke pekerja. Misalkan Mas Pandu nih lagi kerja gitu ya, kemudian stres, kemudian akhirnya jadi nggak optimal. Nah, gitu kira-kira Mas Pandu. Berarti lebih menangani tentang sumber daya manusianya itu sendiri. Iya, gitu ya. Benar sekali Mas Pandu. Luar biasa nih. Mungkin buat yang ada di rumah penonton setia USM TV masih bertanya-tanya, sebenarnya di psikologi ini ada apa aja sih, Pak? Maksudnya entah apa yang jadi daya tariknya nih di prodi ini? Di prodi kami ya di psikologi USM, jadi memang tadi selain keahlian di psikologi industri ya, kami juga di sini pertama punya SDM yang qualified di bidangnya. Jadi kami punya 29 dosen, di mana 2 itu adalah guru besar. Jadi kami punya Prof. Hardani di psikologi industri ya, dan juga ada Prof. Rini di bidang psikologi umum. Dan sebagai informasi, di Jateng sendiri itu baru ada 3 guru besar psikologi, dan 2 ada di
Maaf 4 ya, dan 2 ada di USM. USM. Ya, jadi kan luar biasa ya berarti ya USM. Ada 2 dari 4 Iya, benar sekali. setengahnya sendiri. Separuhnya ada, benar sekali. Oke. Nah, ini yang jadi pertanyaan selanjutnya. Sepanjang Pandu keliling-keliling di Fakultas Psikologi. Pertama di dalamnya ada prodi S1 Psikologi. Nah, ini kan ada satu JLP. Ya, Jasa benar. Layanan psikologi. Benar sekali. Ini sebenarnya seperti apa sih? Oke, jadi kami selain juga di area penelitian dan pendidikan ya, kami juga membuka layanan bagi masyarakat. Jadi terkait dengan konsultasi atau mungkin assessment ya, pemeriksaan psikologi, termasuk juga konseling ya bagi masyarakat umum itu juga kami buka. Nah, di situ dikelola oleh JLP tadi. Yang ketuanya adalah juga dosen kami, namanya Ibu Maria Wangge, yang psikolog begitu. Jadi silakan kalau ada nanti mungkin pemirsa ya yang mungkin perlu layanan atau mungkin perlu nih, misalkan anak saya mungkin butuh tes kesiapan sekolah nih masuk SD ya, itu sangat mungkin sekali untuk datang ke kami, dan kami sudah juga dengan jenis pendidikan juga sudah kerjasama. Jadi sudah ada MOU dan memang ditunjuk ya, sehingga kemudian kalau memang yang ada keperluan itu bisa ke kami untuk kemudian diteskan ya. Bisa beberapa diteskan di sana. Bisa banget. Bisa banget. Jadi ini mungkin buat pemirsa yang ada di rumah, gunakan jasa layanannya boleh sekali. Nah, benar. Selanjutnya nih, ini sebenarnya dari banyak mungkin kejadian yang ada. Ya. Itu kan psikologi dekat banget dengan manusia. Dekat banget ya, nempel banget ya, benar-benar. Nempel banget di mana-mana ada gitu kan. Sebenarnya kalau dari implementasi secara langsung untuk di psikologi USM ini seperti apa membuat mahasiswanya itu untuk in touch dengan masyarakat? Oke, jadi yang pertama kalau di kami kan di mata kuliah ya, itu selain memang ada teori pastinya ya di mata kuliah, beberapa juga ada yang kemudian kegiatan lapangan ya. Jadi untuk misalkan ada proses wawancara ke masyarakat yang diberikan topik-topik dari dosen begitu, dan juga ada kuliah lapangan. Jadi nanti ada area, misalkan nih saya perlu tahu tentang misalkan psikologi industri, maka kami kemudian kuliah lapangannya ke perusahaan. Atau kami ingin terkait dengan psikologi klinis ya. Maka kemudian mengunjungi misalkan panti sosial atau mungkin juga rumah sakit jiwa. Jadi untuk mendalami kembali yang udah dapat di teori tadi, untuk kemudian gimana nih aplikasinya di masyarakat ataupun mungkin juga di instansi kayak gitu Mas Pandi. Ini banyak banget. Jadi tidak cuma tadi aja ya, karena di kami kan ada banyak sekali mata kuliah yang terkait dengan bidang pendidikan ada, sosial ada, perkembangan juga ada, itu juga ada. Dan juga termasuk dengan beberapa instansi juga, beberapa dinas ya. Jadi juga bisa magang mahasiswa, misalkan terkait dengan dinas pemberdayaan perempuan anak ya. Jadi mahasiswa misalkan dapat pengalaman dari sana terkait dengan misalkan penanganan kasus dan lain-lain seperti itu Mas Pandu. Berarti memang banyak sekali nih buat pemirsa yang masih bertanya-tanya, wah ini nanti kalau kuliah psikologi harus kemana dan ngapain? Ternyata banyak sekali hal yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang proses belajar mengajar pastinya. Nah selanjutnya nih Pak Yudi, dimana mungkin banyak orang beranggapan psikologi identik dengan ilmu kejiwaan dan ditambah lagi untuk membaca kepribadian. Seberapa setujunya seorang Pak Yudi dengan hal tersebut? Ilmu kejiwaan kalau secara pengertian ya, Psyche and Logos kan ilmu tentang jiwa dasarnya. Tapi tentu jiwa itu kan abstrak Mas Pandu ya. Misalkan nih jiwanya Mas Pandu kan saya nggak bisa ngeliat nih. Nah, tetapi kemudian diterjemahkan yang lebih operasional ya, itu untuk melihat dari kognitif ya atau pola pikir ya, dengan cara mungkin kita ngobrol kayak begini, kemudian melihat afeksi atau emosi ya, perasaan yang muncul dan juga perilaku atau behavior. Jadi yang tadi dikatakan dengan jiwa itu adalah bagaimana kemudian pikirannya terlihat bisa dinilai begitu, kemudian perilakunya bisa kita amati, kemudian emosinya juga bisa kita lihat juga. Jadi kemudian juga tidak, saya melihat Mas Pandu nih, saya langsung kenal seperti apa, saya bisa memberikan penilaian. Itu sebenarnya tidak tepat juga sih, karena nggak segampang itu pasti ya, karena kan butuh proses, butuh proses, assessment juga, benar Mas Pandu. Berarti memang banyak sekali hal-hal yang perlu dilakukan sebelum akhirnya kita tahu seorang ini kepribadian seperti apa gitu ya. Banyak banget. Baik, nanti kita akan lanjutin lagi buat pemirsa USM TV dimanapun berada, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan dengan Pandu, serta ada Pak Yudi juga tentunya di Opsi, obrolan seputar program studi.
Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya, depan Anda. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Masih di opsi obrolan seputar program studi tentunya di USM TV bersama saya Pandu Chandra dan sudah bersama-sama dengan saya ini Kaprodi dari S1 Psikologi Universitas Semarang, ada Bapak Yudi Kurniawan SPSI, MPSI, Psikolog. Nah ini beliau ini tadi udah sedikit menjelaskan singkat ya mungkin kondisi yang ada di program studi S1 Psikologi Universitas Semarang di mana itu ternyata seru-seru nih. Nah, kali Seru ini banget, ya. Pandu mau tanya dulu nih. Ini mungkin psikologi ini kan dikaitkan dengan ilmu-ilmu yang bisa dibilang ini nih Pak, apa namanya? Dekat dengan masyarakat dan mungkin akan jadi konsumsi untuk orang juga dalam berinteraksi. Sebenarnya bagaimana sudut pandang psikologi melihat hal ini?
intinya aplikatif gitu ya. Aplikatif itu kan pasti seru dan menarik. Ini mungkin tentu. buat pemirsa yang ada di rumah, ini sedikit view dari perpustakaannya Universitas Semarang. Keren pokoknya ya SM ya. Benar-benar. Oke, gimana nih Pak, tadi sudut pandang psikologi melihat hal ini? Oke, jadi memang psikologi ini kan ilmu yang sangat dekat dengan masyarakat ya, di mana ada manusia, di situ psikologi bisa masuk juga seperti itu. Nah, kalau di kami sendiri, ya kan kami ada namanya profil lulusan ya, yang nanti akan lulus dari kami akan menjadi apa. Nah, di kami itu ada beberapa Mas Pandu yang terkait dengan lulusan tadi itu ya. Jadi ada sebagai asisten psikolog ya, kemudian juga sebagai konselor di konsultan sumber daya manusia ya di pengembangan SDM begitu, dan juga ada di terkait dengan di apa namanya bidang pendidikan ya, yang kemudian akan bisa masuk ke situ. Nah, kemudian juga ada di wirausaha bidang psikologi. Jadi cukup apa namanya cukup beragam ya. Nah, bagaimana kemudian aplikasinya? Sangat banyak sekali Mas Pandu. Di lulusan kami itu bergerak di berbagai bidang. Jadi sudah ada yang di pemerintahan pasti gitu sudah sangat banyak. Di swasta juga ada, yang menjadi psikolog juga banyak ya. Bahkan juga ada yang alumni kemudian menjadi dosen di kami juga ada seperti itu. Bahkan termasuk di bidang-bidang yang mungkin masih cukup asing di psikologi ya, tapi ternyata bisa nih aplikasinya misalkan di pengembang game gitu. Jadi ada juga alumni kami yang di sana ya. Jadi sebagai HR ya, SDM yang kemudian membantu para programmer. Jadi kalau kita lihat nih misalkan selama ini kan kalau orang main game itu kan taunya main aja nih dari sisi IT-nya begitu ya. Iya. Tapi ternyata di situ ada behavior yang muncul kan. Ada perilaku-perilaku yang terjadi, orang milih apa, kemudian melakukan apa kan ada behaviornya. Nah, itulah kemudian masuk peran psikologi di sana. Jadi di bidang teknologi pun sebenarnya juga bisa terkait juga ilmu psikologi tadi itu gitu. Jadi aplikasinya masuk ke sana. Itu beberapa yang ada Mas Pandu. Kalau mau tahu lebih dalam nanti bisa masuk ke USM gitu ya. Benar sekali ya. Gitu kira-kira Mas Pandu. Kita duduk dulu nih. Ya, oke. Siap. Mau di mana ini kita Mas Pandu? Boleh di sini. Sini ya. Oke. Kita duduk di sini. Iya. Luar biasa sekali ini mungkin buat pemirsa yang ada di rumah. Penasaran gitu ya, ternyata Universitas Semarang itu fasilitasnya mendukung banget, proper banget buat belajar. Ini ada perpustakaan dan ada meja-meja yang disediakan juga untuk proses mengajar dan belajar juga. Nah, kali ini bergeser selanjutnya. Tadi kan ada statement di mana Pak Yudi menyatakan bahwa ada HR di game. Iya. Behavior, meneliti sebuah behavior. Sebenarnya sedekat apa sih psikologi dengan behavior manusia? Biasanya kan kita taunya kayak ya udah psikologi identik dengan jiwa, mental anak muda gitu yang sempat break dance gitu. Ya, istilah anak muda sekarang ya. Ya, saya harus jawab ini ya. Boleh. Iya, Mas Madu. Keren pertanyaannya ya. Jadi memang kalau kita bicara psikologi kan mungkin di awam pemahamannya ilmu tentang jiwa begitu ya. Tapi kan jiwa itu kan abstrak ya. Kita kan tidak bisa melihat seperti apa sih bentukan jiwa itu tidak kelihatan. Nah, maka ilmuwan psikologi ya dan juga psikolog praktisi kan perlu membedah gitu. Nah, perilaku itu merupakan salah satu aspek yang kemudian dikaji di psikologi ya. Perilaku yang bisa yang tampak ya, overt behavior ataupun yang covert behavior istilahnya yang tidak terlihat langsung begitu. Nah, perilaku itu kemudian bisa kita amati dengan beberapa cara. Assessment namanya kalau di psikologi ya. Jadi bisa dengan observasi, misalkan nih mengamati perilaku orang ketika belanja di sebuah warung gitu ya, atau perilaku orang ketika makan di kantin misalkan kita amati berapa kali sih dia misalkan akan membeli menu yang sama gitu. Nah, itu kan beberapa aplikasi ya yang kalau diterapkan ternyata bisa nih masuk misalkan di industri makanan gitu contoh, atau mungkin perilaku ketika mahasiswa bertemu sama dosen pembimbing gitu ya. Ternyata kalau ketemu dosen yang seperti ini cenderung lama nih skripsinya gitu. Berarti nih misalkan dosen tuh harus begini nih supaya kemudian misalkan bisa mempercepat studi mahasiswa. Itu kira-kira gambarannya begitu. Gambarannya Atau wawancara juga termasuk. Jadi bisa dengan wawancara kita gali informasi gitu kan tentang suatu hal, kemudian divalidasi dari si respondennya ini atau mungkin si interviewinya namanya di psikologi begitu ya. Baru kita bisa menyimpulkan suatu model individu kepribadiannya. Jadi memang tidak simpel. Saya ketemu orang, tolong dong saya dinilai kan sering mungkin seperti itu Mas Pandu ya. Nah, jadi tidak sepenuhnya salah sih, tapi ada tahapan-tahapan yang mesti dilakukan untuk kemudian
bisa membuat satu dinamika terkait dengan gambaran personality atau kepribadian personality. seseorang. Nah, ini mungkin buat yang pemirsa di rumah selama ini beranggapan wah bisa nih langsung sekejap mata. Ternyata perlu kajian yang banyak. Perlu kajian, perlu kuliah makanya tadi gitu benar ya. Oke, nah tadi menarik juga nih karena tadi disinggung bahwa ada juga profil lulusan psikologi Universitas Semarang yang juga kerja di developer game. Berarti otomatis psikologi itu bersahabat dengan teknologi. Aku mau tanya nih, mungkin buat Pak Yudi yang sekarang sebagai tenaga pengajar. Sekarang tuh kan banyak sekali orang-orang yang bisa dibilang menggunakan media sosial dan lain sebagainya. Mana mestinya gitu ya. Cuman kadang-kadang setiap kita tuh punya kepribadian masing-masing, di mana menggunakannya itu ketika nggak didukung dengan pengetahuan, jatuhnya malah negatif. Negatif, Nah, benar banget. Gimana seorang Pak Yudi melihat fenomena ini, di mana yang harusnya komunikasi itu jadi saluran, tapi malah digunakan untuk hal yang tidak semestinya. Jadi semestinya ya, oke. Ya ini menarik banget nih. Saya sampai bingung mau coba kayak gimana ya. Tapi gini intinya, terkait dengan literasi digital ya. Artinya bagaimana pengetahuan yang dimiliki itu bisa diterapkan untuk menggunakan media digital. Kan sekarang banyak ya, baik perangkat teknologi maupun juga media sosial ya Mas Pandu ya. Nah lalu gimana sih pandangan dari psikologi gitu ya. Sekarang gini sebenarnya, teknologi itu kan akan kemudian bisa membentuk atau mengubah perilaku ya. Jadi ketika ada suatu temuan teknologi itu akan terkait juga dengan psikologi, itu pasti ya. Karena di kami juga ada mata kuliah teknologi informasi buat psikologi. Kebetulan pengajarnya juga dari TIK, begitu sekalian promo juga nih gitu ya. Jadi memang ternyata contoh dulu ketika belum ada media sosial gitu ya, orang kan taunya ketemu langsung nih, ngobrol gitu, telepon, SMS. Dulu mahasiswa ketika belum ada WA kan nggak berani loh nih, telepon dosen ya, takut ya zaman dulu saya kuliah. Tapi begitu ada perubahan teknologi, ditemukannya beberapa perangkat sosial yang bisa langsung terhubung, maka kemudian kita lazim menemukan nih, mungkin dosen di chat tengah malam gitu ya, karena gampang. Dulu kan enggak, ya zaman saya kuliah dulu kan masih susah nih gitu. Jadi ya udah terima aja. Kan perilaku berubah gitu ya. Perilaku berubah gitu. Jadi teknologi itu kemudian kan bisa membuka informasi lebih bebas. Artinya setiap orang setara nih posisinya gitu. Enggak ada yang power banget dengan informasi. Tetapi dampak lain adalah di perilaku. Jadi kemudian menghilangkan boundaries atau batas-batas tadi itu. Dampaknya apa? Macam-macam. Bisa kemudian timbul adiksi. Ya, jadi terlalu lama menggunakan ya, karena mungkin pengalihan dari stres di dunia real ya, di dunia nyata, pengalihan di dunia maya timbul adiksi tadi ya, atau mungkin penipuan ya, juga banyak ya kita sekarang berbagai modus ya, di mana itu kan juga memanfaatkan psikologis manusia nih. Jadi orang-orang yang mungkin tidak literate secara digital, begitu menerima sebuah pesan langsung oke gitu. Padahal ternyata itu penipuan. Kan juga perilaku tuh ya di situ. Berarti memang banyak sekali hal-hal yang perlu kita waspadai juga. Benar sekali. Nanti Pandu akan ulik lebih lagi karena menarik mungkin buat ini pemirsa yang ada di rumah sering pakai ini dan itu. Nah, kita akan belajar gimana sih cara mensinkronis itu semua. Nah, jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay tune terus tentunya di Opsi, obrolan seputar program studi. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai.
USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. Di sini, kita juga banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa loh. Jembatan masa depan Anda. Hope. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster egotism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with a hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slow, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people, eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Masih di opsi obrolan seputar program studi dan masih barengan dengan Pandu dan juga Pak Yudi nih di kesempatan yang baik ini. Oke, ini kebetulan ada kursi. Oke. Mari kita duduk Iya, di langsung sini sini aja ya. biar enak ngobrolnya kan. Siap. Hanya biru Oke. enak banget. Ya, Nah, oke. ini tadi kita habis ngobrol-ngobrol seputar mungkin behavior masyarakat Indonesia. Dan mungkin juga banyak sekali hal-hal yang bisa dijumpai di sana. Sampai salah satunya tadi ada Pak Yudi sampaikan ada alumni dari Fakultas Psikologi. Ini yang bekerja juga di salah satu tempat usaha yang itu mengembangkan game gitu ya, bidang behaviornya. Oke, baik. Nah, ini kan masih berkaitan dengan platform media nih, Pak. Ini beberapa waktu lalu di media tuh banyak sekali hal-hal yang bertebaran, informasi yang bertebaran seputar kasus kekerasan gitu, KDRT dan juga kekerasan seksual. Sebenarnya tanggapan seorang psikolog mungkin ya, melihat fenomena ini tuh seperti apa sih? Iya, ya pasti yang pertama prihatin ya. Artinya ada peningkatan kasus, kalau kita melihat data pun juga trennya meningkat seperti itu.
Tapi memang kenapa itu terjadi ya? Jadi sebenarnya ada banyak faktor ya Mas Pandu ya, kenapa kemudian bisa terjadi kekerasan ya. Ditambah lagi memang dengan dunia digital ya, itu semakin membuat ruang bagi pelaku ya untuk kemudian meluaskan area cakupan perilakunya gitu. Jadi dulu mungkin sempat bukan dulu ya, sampai sekarang ya stigma ya, bahwa oh ini karena pakaian nih misalkan ya, atau mungkin karena tampilan fisik kemudian menjadi korban. Padahal tidak sebenarnya. Artinya kemudian kenapa pelaku itu bisa melakukan ya, sebenarnya ada banyak faktor ya. Artinya kan ada kontrol di diri kita yang itu kan kita kendalikan. Tetapi pada beberapa kasus ya itu kemudian loss ya, karena mungkin ada stresor ataupun ada intensi juga untuk melakukan ya, ada relasi kuasa juga. Jadi posisi antara dua pihak tadi, pelaku itu punya power yang lebih dibandingkan si korban gitu. Itu namanya relasi kuasa ya, baik mungkin dari sisi pengaruh, dari sisi kekuasaan ataupun yang lainnya. Kemudian si pelaku memanipulasi gitu. Jadi misalkan memaksa, kalau kamu nggak begini nanti kamu akan saya akan saya ancam atau apa gitu ya. Kalau kamu tidak mengikuti yang saya lakukan, kamu kemudian akan atau bahkan mungkin sampai dengan dibunuh ya. Nah, terjadilah kemudian kekerasan tadi, entah mungkin verbal, fisik, apalagi psikologis ataupun mungkin dari sisi finansial itu juga terjadi, atau bahkan mungkin KDRT ya, dalam rumah tangga. Nah, hingga kemudian korban ini kan mengalami banyak hambatan nih, ya mungkin mau melapor takut, diancam gitu kan, mau diem trauma kayak gitu, jadi susah kan ya. Kemudian dari penanganan individual memang kami menyarankan begitu ada indikasi seperti itu memang bisa mencari bantuan segera terdekat ya. Jadi layanan atau mungkin berupa bantuan awal ya, atau bahkan mungkin langsung melapor ke pihak yang berwenang gitu. Oke, baik. Iya. Nah, ini kan berarti setelah kejadian mungkin ya, korban ini kan pasti secara tidak langsung mengalami trauma. Ya, Trauma yang dialami dari mungkin kasus-kasus yang harusnya tidak diterima tapi dia terima itu. Itu sebenarnya dalam proses penyembuhan itu bisa disembuhkan atau enggak sih? Oke, mungkin sedikit saya luruskan Mas Pandu ya. Tidak selalu trauma ya, tapi lebih tepatnya adalah perubahan psikologis. Jadi bisa beragam nanti ya, mungkin bisa berupa kecemasan, trauma adalah salah satunya begitu, yang itu mungkin iya, mungkin tidak, tergantung asesmen dari dari psikolognya seperti itu. Nah, kemudian apa yang mesti dilakukan terkait dengan hal tersebut begitu ya, dan bisa pulih nggak kan tadi begitu ya, bisa pulih. Nah, jawabannya adalah melihat dari kasus ya, variasinya, kemudian seberapa cepat tertangani juga. Artinya semakin cepat mendapatkan bantuan psikologis awal, tentu akan semakin besar kemungkinan pulih. Ya. Tapi ini sekalian menyampaikan barangkali buat pemirsa WSM TV ya, bahwa di Kota Semarang itu sendiri sebenarnya juga sudah ada namanya layanan kekerasan gitu, bahkan sampai tingkat kelurahan gitu. Jadi ada yang namanya jaringan perlindungan perempuan dan anak, bahkan di kecamatan juga ada perlindungan perempuan anak. Yang itu nanti juga bisa dibantu secara psikologis gitu. Dan psikologi USM ya, ini juga sudah bekerja sama Mas Pandu dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Semarang. PPA berarti. Benar sekali. Ya, kemudian kami juga sering bekerja sama, baik itu untuk pelatihan bagi pendamping ataupun ketika ada kasus, itu kemudian dosen-dosen kami yang luar biasa juga ikut membantu untuk penanganan tadi. Jadi gitu Mas Pandu. Jadi bisa langsung ke kami juga bisa seperti itu. Berarti untuk pemirsa WSM TV ini banyak sekali saluran-saluran yang bisa kita gunakan untuk berkonsultasi ataupun untuk menyampaikan nih apa yang kita rasakan gitu ya. Dan ini yang selanjutnya mungkin buat pemirsa WSM TV yang ada di rumah belum tahu, ada yang belum tahu mungkin. Gimana sih sebenarnya buat kita ketika tahu nih mungkin ada seseorang yang dalam tekanan atau kecemasan dan lain sebagainya butuh ekspresi untuk menceritakan, sebenarnya respon apa sih yang harus kita tunjukkan, Pak? Respon ketika kita punya masalah ya. Jadi memang kalau saya sering menyampaikan di kelas ya, kita kalau melihat masalah tuh anggap kayak balon gitu ya. Balon itu kan kalau masih kecil ya, belum kita tiup kan elastis ya. Kita mau tertutup aman tuh, nggak pecah. Tapi begitu kemudian diisi oleh udara, pelan-pelan kan lama-lama kalau nggak dikeluarkan kan
meledak ya. Nah, begitu pula diri kita ya. Jadi sebenarnya kita setiap manusia itu punya yang namanya kapasitas emosi tadi. Jadi begitu emosinya itu udah tercapai penuh dan nggak dikeluarkan atau coping bahasa psikologisnya, maka itu akan sangat berpotensi untuk memicu masalah-masalah tadi. Level ringan sampai dengan yang berat gitu. Jadi memang ya, pada prinsipnya adalah perlu untuk di coping ya. Jadi tidak menumpuk lama gitu ya. Teman cerita yang pasti dan memang kalau ternyata misalkan pemirsa WSM TV merasakan butuh bantuan ya, maka sangat mungkin untuk ke profesional. Bisa ke psikolog termasuk ke USM seperti itu. Baik. Berarti untuk anggapan masyarakat wah tabu nih kalau datang ke psikolog itu sebenarnya salah ya? Iya, jadi stigma itu perlu pelan-pelan kita kikis ya, bahwa tidak tabu dan juga bukan merupakan hal yang mungkin tanda kutip memalukan gitu ya, bahkan justru sangat disarankan. Ya, karena nanti akan dibantu oleh profesional, akan dibantu untuk melihat bagaimana masalahnya dan kemudian bisa lebih nyaman secara psikologis gitu. Oke, baik. Berarti memang banyak caranya. Banyak cara. Kami juga punya banyak psikolog gitu. Nah ini mumpung banyak nih pemirsa WSM TV, jadi bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin gitu. Bisa banget. Ya. Dan selanjutnya mungkin setiap kita tuh kan punya teman. Relasi yang mungkin itu akrab dengan kita. Tadi disampaikan juga oleh Pak Yudi bahwa kita juga perlu teman cerita untuk menghindari balon ini meletus gitu. Nah, untuk kita sebagai seorang teman cerita, respon apa yang harus kita tunjukkan ketika mungkin ada seorang teman mungkin atau siapapun itu yang mempercayakan ceritanya kepada kita. Itu gimana kita merespon hal itu? Iya. Yang pertama ya, ketika ada mungkin teman yang percaya, kemudian dia cerita, misalkan Mas Pandu gitu ya, Pandu, aku mau cerita nih gitu ya. Nah, maka respon awal kita adalah menerima dulu ya. Jadi menerima, kemudian mendengarkan apa yang ingin disampaikan ya. Dan tentu yang paling utama kalau ternyata itu adalah masalah yang mungkin kita anggap cukup berat ya, kita tidak memberikan penilaian yang itu mungkin bisa membuat teman tadi down gitu ya. Contoh nih misalkan, Allah masalahmu cuma gitu tok lah gitu kan, malah lebih berat lah, ada nasib lebih berat punyaku. Nah itu kan kemudian akan membuat tidak nyaman pastinya ya, dan mungkin juga akhirnya dia ya udah deh nggak pengen cerita sama Pandu gitu ya. Maka yang pertama adalah mendengarkan tadi ya. Pada beberapa kasus dan juga pada banyak penelitian ya ditemukan bahwa mendengarkan aktif ya itu sudah sangat membantu sebenarnya. Jadi kita dalam bantuan psikologis awal ya, jadi tidak memberikan judgement yang berlebihan, tidak memberikan stigma gitu ya. Allah cuma gitu toh gitu ya. Nah itu sangat membantu tadi Mas Pandu. Di awal sekali. Jadi menjadi pendengar yang baik bagi orang yang membutuhkan. Itu udah luar biasa memberikan bantuan gitu. Luar biasa sekali. Berarti pertolongan yang bisa kita lakukan sesederhana itu. Menjadi teman cerita itu udah bener banget. Keren sekali. Dan mungkin buat pemirsa WSM TV banyak sekali insight-insight yang pastinya menarik juga. Dan tentunya bermanfaat, di mana mungkin setiap kita punya teman, hal-hal kayak gini bisa kita terapkan. Dan nanti kita akan kembali lagi, yang jelas akan kupas tuntas sebenarnya di Fakultas Psikologi atau di program studi S1 Psikologi Universitas Semarang ini ada apa aja sih. Tadi udah di-spill beberapa, ada layanan konsultasi yang keren banget. Nanti kita akan kupas lebih lagi, so jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Opsi, obrolan seputar program studi. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai.
USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya, depan Anda. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Kembali lagi di Opsi, tentunya obrolan seputar program studi. Dan gak terasa nih, kita udah sampai di segmen akhir, di mana tadi kita udah simak obrolan kita mulai dari segmen 1, 2, 3, dan ini keren banget, banyak insight baru yang dibagikan. Semoga buat pemirsa yang ada di rumah bisa nangkap highlightnya ya. Dan mungkin buat yang bertanya-tanya, sebenarnya psikologi itu udah seperti apa? Langsung Pandu tanyakan nih ke Kaprogdinya. Oke, boleh dikasih tahu nggak sih Pak, sebenarnya kalau di psikologi ini udah ada lulusan yang kerja di mana aja nih? Wah, gitu. Mungkin buat yang belum tahu di rumah. Iya, banyak banget Mas, saya bingung jawabnya ya, karena banyak banget benar. Jadi kami kan sejak tahun 99 ya sudah berdiri dan sudah meluluskan ribuan alumni juga begitu. Jadi memang mulai dari pemerintahan ya ada ya yang sebagai aparatur sipil negara ya, kemudian juga ada yang di swasta, di BUMN ya, kemudian juga ada yang menjadi psikolog juga begitu, kemudian juga ada yang peneliti ya, bahkan juga ada yang sampai jadi dokter juga sudah ada seperti itu. Jadi memang kalau di profil lulusan kami itu kan sebagai asisten psikolog itu pasti ya, kemudian juga sebagai peneliti itu juga ada, kemudian juga ada sebagai trainer ya, jadi trainer di bidang psikologi,
kemudian juga ada edukator ya, edukator di mana oke, nanti di situ juga ada termasuk menjadi pendidik begitu, Pendidik. dan juga menjadi entrepreneurship atau entrepreneur di bidang Psikologi. seperti itu untuk Keren mengembangkan sekali. ilmuannya. Berarti banyak Gitu. sekali ya. Iya. Oke, nah jadi ini buat yang banyak di sekali. rumah pengen tahu sebenarnya tenaga pendidiknya atau Tenaga pengajarnya pengajar ya? Iya, iya. di psikologi ada apa aja sih gitu? Oke, ada luar biasa ya. Wih. Jadi ada 29 Mas Oke. Pandu totalnya. Dua tadi sudah saya sampaikan di awal ya. Ada 2 guru besar, ada Prof Rini, ada Prof Ardani ya. Kemudian ada 9 doktor ya, Wah, oke, dan banyak 20 di level magister, level S2 dan status dan studi lanjut S3 seperti itu. Oke. Jadi tidak salah pilih nanti ya kalau psikologi USM ya, karena semua pengajarnya sangat qualified di bidangnya. Jadi kami ada yang konsentrasi di bidang industri tadi, di Oke. bidang klinis, kemudian juga ada di bidang pendidikan, ada di bidang sosial, dan juga di Oke. bidang psikologi perkembangan gitu. Oke, berarti banyak sekali dan tenaga pengajarnya ini oke banget nih. Iya, Oke. jadi oke lah pokoknya. Nah, kalau untuk kerjasama, Mm-mm. S1 Psikologi USM ini udah melakukan kerjasama dengan mana aja? Ini mungkin buat Oke. yang ada di rumah masih bertanya-tanya, aduh aku mau eksis di sini nih gitu. Oke, iya. Jadi kerjasama ya, tadi juga sudah kita singgung sedikit tadi ya. Jadi baik dengan pemerintahan ya ada, pendidikan ya, tadi saya sampaikan juga dinas pendidikan, dinas pemberdayaan anak juga ada begitu. Kemudian juga dengan bidang sekolah, Mas Pandu ya. Jadi terkait dengan program magang juga begitu. Kemudian juga dengan swasta juga ada. Jadi seperti misalkan ketika kami ada kuliah nih ya, kuliah Oke. mata kuliah misalkan psikologi klinis gitu ya. Di bidang saya juga ada praktik kelas lapangan ke rumah sakit jiwa begitu. Jadi ke RSJ untuk berlatih observasi, berlatih wawancara langsung kepada klien Klien gitu, gitu itu ya. ada. Jadi banyak Bapak Ibu Bisa. dan pemirsa ya dan Mas Pandu ya. Jadi yang tadi pemerintahan ada, swasta ada, di bidang pendidikan juga banyak, industri juga ada. Oke, seperti berarti di semua lini ada. Iya, gitu ya. termasuk mungkin satu saya juga perlu menyampaikan ya, bahwa kan sekarang ada program MBKM namanya, yang Oke. Merdeka Kampus Merdeka ya. Nah, kami di psikologi juga rutin ini kebetulan sejak tahun 2021 ya, ada mahasiswa yang lolos di program kampus pengajar ya, di MBKM sampai semester besok ya, Gasal itu juga ada dari psikologi yang terlibat di kegiatan kampus pengajar. Jadi mereka memberikan edukasi ya Edukasi. ke level SD maupun level SMP begitu. Oke, Terlibat baik. juga gitu. Wah, dari keren psikologi. sekali sih. Nah, ini mungkin buat yang masih penasaran di rumah, gimana sih cara daftarnya mau ke S1 Psikologi USM gitu. Boleh dikasih spill caranya nggak sih, Pak? Oke, jadi kami ada website ya, psikologi.usm.ac.id yang pasti ya untuk nanti melihat langsung profil kami, visi misi dan juga mungkin data tentang psikologi begitu ya. Dan kalau memang untuk mau langsung bisa langsung datang ke USM pastinya Oke. ya, nanti langsung ke Program Center, kemudian langsung melakukan registrasi dan nanti pasti akan diarahkan oleh tim mahasiswa baru nanti ya. Oke. Jadi baik yang kelas pagi maupun juga kelas sore seperti itu. Oke, baik. Berarti caranya gampang banget ya. Gampang banget ya. Luar biasa. Cek website kemudian langsung Langsung. ke Telugusari ke USM langsung ya. Nggak sekalian pakai menyesal. lama, Iya langsung benar. gas aja ya. Nggak nyesel deh pokoknya ya. Oke. Nah, ini yang mungkin Pandu mau tanyakan selanjutnya, ini kan mungkin buat Pak Yudi sebagai tenaga pengajar Ya. di S1 Psikologi USM. Ada nggak pelajaran paling disukai atau paling, wah ini aku banget nih gitu? Maksudnya mata kuliah mungkin Iya, ya. mata kuliah. Iya. Ya karena saya dari bidang psikologi klinis ya, jadi mungkin ya saya itu yang saya sukai ya, yang bidang saya gitu. Tapi ada perlu khawatir ya pemirsa ya. Jadi karena ada banyak sekali mata kuliah, bidangnya beragam tadi ya, mulai dari bidang pendidikan ada, klinis ada, sosial, perkembangan industri. Jadi begitu minatnya ada, kami juga punya mata kuliah pilihan. Oke. Ya, jadi yang update dengan perkembangan dan nanti bisa diaplikasikan juga ya. Jadi beragam sekali. Oke, berarti beragam. Baik yang Jadi wajib maupun pilihan. Nah, Ya. baik yang wajib atau pilihan. Ya. Nah, mungkin buat yang di rumah ini kan, pemirsa di rumah masih bingung mau apa, tenang aja, udah psikologi USM aja. Oke. Oke, nah ini mau tanya juga, ini kan dari banyaknya lulusan gitu kan, itu yang paling apa ya, mungkin jadi ingat-ingat gitu buat tenaga pengajar, wah ini didikanku dulu, itu sekarang ada yang kerja di mana nih? Wah,
Sebenarnya banyak ya. Banyak ya. Saya mungkin nggak mau nyebut nama ya, karena nggak banyak usah disebut ya. namanya Iya ya, pasti oke, ya. anon ya. Iya anonim. Tapi ya banyak. Ada yang tadi misalkan saya bilang ya. yang Ada di game itu alumni ya? kami juga Oke. yang di Swedia sekarang ya terkait dengan yang game tadi itu. Ada di BUMN juga. Ya, ini belum merek kan nih, kalau saya kayak ini ya. Kemudian juga ada di pemerintahan juga ada, yang menjadi dosen juga ada. Oh, Ya. jadi dosen Alumni juga ada. ada yang menjadi dosen di kami juga ada, luar biasa. biasa. Bahkan yang sampai sudah doktor juga ada seperti itu. Oke, baik. Jadi Berarti sangat bervariasi, Bervariasi. dan qualified sekali. qualified sekali. Jadi udah terbukti ya, udah proof banget, udah dikasih tadi kan. Mulai dari tenaga pengajar yang keren-keren juga dan qualified di bidangnya, dan tentunya banyak mata kuliah yang bisa diikuti pastinya. Oke, karena ini udah ada lift, kayaknya kita sambil jalan-jalan. Sini ya? Oke, baik. Ini kita sekalian nih mau pulang ya, mau pulang ya. Yes, tentunya tadi udah kita simak obrolan menarik lainnya. Jadi banyak informasi yang bisa didapatkan mungkin buat pemirsa USM TV, dan pastinya buat yang masih mikir, aduh harus lanjut studi di mana, langsung aja udah pasrahkan ke S1 Psikologi Universitas Semarang. Tentunya ini kamu bakal dapat fasilitas-fasilitas yang oke banget. Dan ini terakhir, ini mungkin buat Pak Yudi 3 kata yang mewakili S1 Psikologi USM. Oke, 3 kata ya. 1 adaptif, Adaptif. 2 kreatif, 3 inovatif. Iya. Adaptif, kreatif, inovatif. Langsung aja nanti datang ke Universitas Semarang, daftarin diri kamu sekarang juga ya. Terima kasih buat Pak Yudi udah Sama-sama. ngobrol-ngobrol. Iya. Nanti kita ketemu lagi di kesempatan-kesempatan Pasti. yang lain. Dan Siap. untuk pemirsa USM TV, terima kasih juga sudah menyaksikan selama 1 jam ini. Dan nanti kita akan kembali lagi tentunya di episode-episode selanjutnya. So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Opsi, obrolan seputar program studi. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. USM, jembatan masa depan Anda. Hope. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster egotism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry,
but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slow, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in rising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live.